saya ini merusak enggak ya. Jadi sangat sensitif hidupnya. Kenapa? Karena kamu tahu potensi terdalammu, kamu bisa jadi monster nih. Dan setiap orang punya potensi untuk menjadi monster. Orang yang Mungkin kita ke Mas Sigit dulu nih. Terkait tadi sempat ngobrol sebentar ke ada hipotesis orientasi bisnis orang Jawa dulu dengan sekarang itu berbeda. Monggo silakan. Seperti apa ya? Ya, apa? Untuk kekancan dan berbisnis itu memang ada perubahan manajemen di Jawa yang sekarang sama Jawa yang masa lalu. Artinya bisa saya gambarkan kalau dulu misalkan tentang bisnis pertanian, dari kita ambil dari yang langsung terlibat di sawah, mulai Joko Tirto, Magersari sampai yang ngasak itu sebenarnya terjadi apa bisnis di situ. Jadi si petani atau yang punya sawah dia langsung membuat kesepakatan di awal, yaitu tentang pembayarannya, yaitu dalam berbentuk biasanya kalau padi itu adalah gabahnya. Jadi Joko Tirto nanti dia yang ngatur airnya, dia mendapatkan berapa. Terus tapi sayang sekarang sudah nggak kenal nempur ya mas ya. Terus kemudian Magersari itu yang mendoakan mulai penanaman awal sampai akhir, dia pembayarannya itu di akhir semua. Sampai yang ngasak pun dia pembayarannya diberi keleluasaan untuk mengambil gabah setelah semua dipanen. Jadi di situ yang terjadi adalah pertama komunikasi, kekancan, nonggo, tetangga, dan kemudian masalah uang. Memang seperti Mas Abrang tadi, itu adalah efek dari semua kejadian kesepakatan awal tadi. Nah, kalau di Jawa yang sekarang itu terjadi pergeseran, semuanya tidak dibangun dari sebuah kesadaran untuk kesepakatannya, tapi kayaknya emosi, Mas. Sekarang emosi untuk mendapatkan apa, dan yang lebih besar, lebih monopoli lah sekarang. Di keterangan tentang kekancan atau berbisnis pun di Jawa sebenarnya ada pergeseran juga, Mas. Jadi awalnya memang lemah di perjanjian itu atau seperti apa? Kalau Mas Abrang bilang tadi kan orang Jawa itu lemahnya di perjanjian awal gitu. Uh, Sebenarnya perjanjiannya itu kalau sekarang kan langsung ke nominal, dan itu orang orang Jawa memang saru kalau bicara tentang langsung nominal. Jadi pembayaran awal atau kesepakatan awal itu memang langsung ke barang. Masalah nanti dijadikan uang atau jadikan apa itu urusan dari yang sudah menerima kesepakatan tadi. Jadi tidak kalau bilang langsung ke nominal itu kalau orang Jawa memang ada basa-basi sungkan. Tapi kalau langsung barang dan dia langsung mengambil sendiri untuk mendapatkan barang dari kesepakatan, itu mereka lebih bisa. Jadi manajemennya yang berubah sekarang. Kalau dulu indikator kontribusinya terhadap tim itu berupa barang itu. Mungkin Pak Munir ada respon. Kalau saya memang ada dari dulu pertanyaan mendasar saya kan, orang Jawa sendiri memiliki kebudayaan yang sangat tinggi, mestinya mengatur hal-hal semacam itu ya Mas Sigit. Tetapi mungkin tadi adanya rasa woh pekewoh bukan karena mereka tidak profesional, tetapi mereka sudah selesai dengan nilai-nilai. Sehingga kan ada perjanjian itu yang tertulis, ada yang tidak tertulis.
Jadi kalau saya tadabbur neng yo aja dijaluki dasare apa namanya tadabbur itu kan yo sak ngertiku ya. Jadi kalau ada kata-kata orang-orang yang beriman itu, kalau saya memahami orang yang percaya kepada sistem, karena nilai itu sendiri kan kalau dinaikkan kan tidak lepas dari peran para nabi menyampaikan yang itu berasal dari Tuhan. Nah ketika orang-orang Jawa itu sudah selesai dengan nilai-nilainya, maka menurut saya ada sistem dua lapis, sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal itu hubungan kita dengan Tuhan yang selalu kita elaborasi sehingga menjadi nilai-nilai itu sebagai perilaku harian. Jadi ora konangan sapa-sapa ya ora gelem ngapusi, dodolan apa-apa nek kira-kira ki barang ra apik ya ora gelem ngomong apik. Itu kan hubungan dengan nilai-nilai internal. Nah kemudian nilai-nilai eksternal mungkin yang perlu dibangun melalui kesepakatan-kesepakatan, misalkan seperti itu. Terus kalau ada Tuhan mengatakan bahwa kalau teks aslinya telah Islam mana-mana yang ada di bumi dan langit dengan sukarela atau terpaksa, kalau saya memahami secara kontekstual bahwa Islam bukan sebagai dalam tanda petik yang selama ini kita yakini, tetapi lebih luas lagi bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai. Misalkan seperti itu, semua nabi mengajarkan nilai-nilai yang disebut Nabi Isa atau Yesus atau siapapun. Nah ketika itu dipahami, maka kita akan sukarela mentaati karena ngerti. Kalau saya teringat dengan Mas Abrang pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang, mungkin ini kurang lebihnya tidak tepat, bahwa kita harus memahami bahwa setiap manusia itu memiliki nilai potensial destruktif yang luar biasa. Sehingga sesungguhnya asal sesuatu yang kita lakukan itu tidak menimbulkan kerusakan, sehingga rampung. Itu yang di dalam Al-Quran di surat 2877 itu kan berlaku baiklah kamu sebagaimana Tuhan berlaku baik. Itu dapat kita amati, Tuhan itu kepada semua tidak pilih yang dianggap membangkang atau tidak, ya kan. Kemudian ayat itu ditutup, dan Tuhan tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau saya tadaburi lagi, kalau term halal dan haram itu masih ada bargainingnya. Babi haram, kepeksa dipangan apa-apa. Tapi kalau ketika Tuhan mengatakan tidak suka, benci, ketoknya tidak ada bargainingnya. Dan kalau saya pahami, memang yang paling membuat sesuatunya tidak seimbang itu ketika kita tidak mempertimbangkan apakah yang kita lakukan itu menimbulkan destruksi atau tidak. Kembali ke sistem tadi, itu berarti sistem internal ketika selesai, maka sistem eksternalnya harus dibangun melalui komunal-komunal, kesepakatan-kesepakatan yang kalau orang itu tidak paham, orang apa-apa yang dipaksa taat. Misalkan kalau kita di Bandara Cengkareng itu sanggon ora masalah, begitu mendarat di Chiang Mai Singapura orang itu, karena apa? Tegas, itu denda 1.000. Itu yang orang terpaksa taat. Tetapi output dari keduanya adalah memberikan kemanfaatan dan meminimalisir kerusakan. Nah itu kalau saya pikir dibawa kepada apa saja, misalkan di dalam berbisnis, selesai. Dan itu yang menjadi pertanyaan dasar saya, mengapa saya sebagai orang Jawa kemudian disebut wong Islam tetapi kok tidak memiliki kontribusi seperti itu, sehingga saya itu malu nek konangan wong Islam, karena pada umumnya cat Islam itu kurang konstruktif dan tidak mungkin para nabi menyampaikan hal seperti itu. Sesuatu yang disampaikan dari Tuhan itu mesti luar biasa, menjadi tidak luar biasa ketika mesti adanya distorsi-distorsi, adanya pemahaman-pemahaman yang mungkin bisa jadi kurang mempertimbangkan efek destruksinya tadi. Karena seperti itu, matur nuwun. Monggo tepuk tangan boleh. Menarik ini terkait potensi merusak yang ternyata harus kita sadari bahwa setiap manusia memiliki potensi yang bisa menimbulkan kerusakan. Monggo Mas Abrang mungkin bisa direspon. Ketika kita misalkan nih, ketika saya wis ngerti ya aku jane iki
potensiku ketika saya ditarik ke tim dan potensi merusakku gede ki. Apa tim wis ngerti potensi merusak itu misalnya langkah seperti apa? Apakah ada pemaksaan paham nggak apa-apa tapi taat itu tadi atau seperti apa? Monggo. Kalau saya merespon itu mungkin gini, potensi merusak itu efeknya jauh lebih besar daripada hanya urusan bisnis sebenarnya. Jauh lebih besar. Kalau pakai bahasa modernnya disebut sebagai integrating shadow. Ketika orang sudah tahu gini, contohnya gini aja. Kalau kamu gendong anak kecil pasti sangat hati-hati. Gendong anak kecil pasti sangat hati-hati dan dia punya respon sedikit gimana kamu pasti sangat awas kepadanya. Kenapa? Kamu jalan hati-hati ndase ra kejeduk, dia ngek gitu dikit, iki ngopo ki? Kangen mboke apa nyesel ndelok bapake? Misalnya gitu kamu langsung punya beberapa teori-teori untuk menjelaskan itu karena kamu jadi sangat sensitif terhadap itu. Kenapa? Karena kamu punya sadar bahwa kamu sangat bisa merusak sesuatu yang sangat fragile ini, sangat-sangat rapuh ini, bayi yang kecil ini. Nah, orang kalau tidak mengetahui potensi terburuknya, bukan dia harus melakukan ya, dia ngomongnya sudah dari sudut pandang mana ya. Saya tak keluar dari bisnis ya, dalam seserawungan nih. Kalau kamu tidak punya potensi bahaya, kamu akan lebih sedikit dihormati orang lain. Kenapa? Karena kamu tidak berbahaya. Misalnya anak kecil sedang mainan, pasti ada yang bully, ada yang membuli misalnya gitu. Si bully pasti ngetes nih. Pertama disenggol, orang nesu. Di jenggung dasi nesu, di bandem nesu, pancal dasi nesu. Oke, ketika dia sudah nesu, sudah berhenti nih. Karena dia sudah menunjukkan potensi bahayanya. Nah ini dari psikoanalitik sebenarnya sudah ditulis sama Carl Jung namanya, Carl Gustav Jung, itu integrating the shadow, di mana kamu mengetahui posisi terburukmu, potensi terburukmu, sehingga ketika kamu melakukan sesuatu dalam kehidupan, kamu sangat berhati-hati terhadap kehidupan seperti kamu hati-hati sama bayi. Sama seperti saya ngomong ketika kamu seperti megang bayi itu loh. Jadi kamu melakukan segala sesuatu, saya merusak enggak ini ya, saya ini merusak enggak ya. Jadi sangat sensitif hidupnya. Kenapa? Karena kamu tahu potensi terdalammu, kamu bisa jadi monster nih. Dan setiap orang punya potensi untuk menjadi monster. Orang yang tidak mengambil dirinya yang di neraka itu, shadow, yang yang dijaga Anubis atau dijaga siapalah, kamu mau pakai perspektif mana, kamu ngambil potensi terburukmu dan kamu tahu bahwa kamu tuh monster yang bisa keluar kapan saja. Nah itu orang yang tidak punya awareness itu, yang tidak punya kewaspadaan itu terhadap dirinya, relatif lebih sembrono melakukan segala sesuatu. Orang yang sudah mengintegrasikan itunya, orang akan bisa melihat tanpa sadar, orang akan bisa melihat bahwa orang ini punya potensi bahaya. Yang keluar dari dirinya adalah wibawa kemudian. Karena orang hati-hati, iki iso bahaya, iki iso monster iki. Wibawa itu bukan orang yang diem, orang-orang sing yo koyo caleg-caleg lah. Yo enggak semua caleg, kebanyakan bapak-bapak, orang-orang gitu. Tapi orang yang bisa melihat bahwa iki wong sing iso dadi monster ini tanpa sadar, bawah sadarnya ngeliat itu. Jadi aku hati-hati handle dia nih. Yang keluar dia tanpa ngomong apa-apa, orang udah bisa merasakan potensi monsternya. Dan dia pasti menavigasi hidupnya. Dia berlaku pada hidupnya dengan sangat hati-hati karena dia tidak mau menjadi monster itu. Kadang-kadang kita menghindari, kadang-kadang kita menghindari imajinasi buruk. Padahal kalau imajinasi buruk terhadap diri kita itu kan belum manifestasi. Kita harus kenal diri kita sampai aku iso ora yo mateni wong yo. Aku iso ora yo ngampleng wong yo. Oke, kalau saya mungkin membunuh orang itu pada posisi kemarahan seberapa ya? Kok misalnya gini. Misalnya kamu baca cerita tentang Nazi.
terus dia mengumpulkan orang terus membunuh orang eh, di camp misalnya gitu. Jangan lupa yang melakukan ini bukan setan-setan loh, yang melakukan ini manusia juga loh. Manusia kok bisa sampai melakukan seperti itu, gimana ya? Mungkin nggak ya saya melakukan seperti itu? Pada kondisi seperti apa saya bisa melakukan seperti itu? Ketika kamu sudah mencoba mensimulasi dirimu terus iso nek aku nesu banget iso aku mateni wong. Kamu akan menjaga dirimu jangan sampai menjadi sangat marah agar tidak keluar demit itu dalam dirimu. Orang yang tidak kenal demitnya dia akan berlaku sangat sembrono. Orang saya wis kenal demit hati-hati banget uripe. Kenapa? Karena dia takut demitnya keluar dan dia jadi setan dan jadi potensi terburuknya dia tersebut. Jadi itu sangat-sangat berguna dalam hidup untuk mengenal potensi dirimu yang terburuk itu. Karena itu semua orang punya potensi untuk destruktif terhadap sekitarnya, terhadap lingkungannya. Kamu tidak yang putri-putri ya, kamu tidak membayangkan daya destruktif merengutmu pada suamimu. Gue suami ini wis kerja ngelembur 3 hari yuk Bali Malangkrek kayak kopi dewe, wah gue destruktif neng bojo gue mbak arep jenderal wes selesai gue ora kanggo jenderal gue mengurusan kopi wes gitu itu. Tapi istri yang hati-hati dia kan tahu bener manage bagaimana dia handle suaminya agar tidak terjadi destruksi seperti itu. Nah ketika orang punya kesadaran seperti itu akan termanage nih lingkungannya. Karena dia tidak perlu dikontrol oleh lingkungan, dia sudah dikontrol oleh dirinya sendiri. Yang keluar adalah potensi dirinya yang memang dia tahu dia keluarkan yang mana. Itu bagian dari tingkat kesadaran manusianya sendiri itu sebenarnya. Itu karena berlaku dalam kehidupan sehari-hari, pasti juga berlaku dalam bisnis, berlaku dalam permainan sepak bola, berlaku dalam apa? Karena itu dirinya. Ketika dirinya menjadi berperan jadi apa, dia jadi lebih presisi memperlakukan dirinya. Jadi menurut saya sangat penting mengetahui demon, mengetahui demit setan dalam dirinya. Aku iso mbleh wong nek aku nesune saene. Dia akan sangat menghindari keadaan itu. Kan dia tahu persis koordinat dia menjadi demit itu seberapa. Nah, orang yang sudah mengetahui itu sorot matanya beda. Bobotnya beda. Itu bawah sadar. Karena yang di atas sadar paling 89% yang kita sadar input masuk fakta ini yang menjadi makna. Lainnya bawah sadar semuanya. Ini bawah sadar kita kan bisa mengenal orang-orang seperti itu. Iki wis kenal demite iki. Dia akan lebih dihormati. Dia akan lebih apa sebenarnya lebih punya, karena dia punya potensi bahaya itu tadi loh. Gini aja lah. Nek kowe ribut karo anak polisi kan lu hati-hati. Yeah. Karena wedi punya potensi bahaya nek bapak teko nang omahku yo karo pasukan coklat aku gawat iki. Karena kamu tahu potensi bahaya itu kamu handle-nya lebih hati-hati. Nah, setiap orang punya potensi bahaya itu. Orang yang sudah kenal potensi bahayanya akan terpancar dalam dirinya bahwa ini chaos bisa jeblok kapan saja ini tanpa sadar. Tapi jadi kita handle-nya lebih hati-hati pasti pada orang tersebut. Efeknya rasa hormat, efeknya kemudian lebih santun dan seterusnya lah. Orang yang harmless, yang tidak mengetahui demitnya itu nggak berbahaya dan gampang dibully dalam tanda petik. Kalau orang yang tahu demitnya itu nggak gampang dibully karena orang sudah sensing nih, ini ono sing demit siap metu kapan wae nih. Justru dilihat dari kehati-hatiannya berperilaku, bukan dari kesembronoannya berperilaku. Justru terbalik itunya. Tapi itu membahas itu lebih dalam itu psikoanalitik bawah sadar ya. Jadi rodok ruwet lah. Tapi intinya bahwa kamu kenal demitmu ki penting banget agar tidak menjadi demit itu tanpa sadar. Ngono wae intine. Sebenarnya setahu saya gitu. Boleh tepuk tangan para demit. Enggak jadi.